Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Pandemi COVID-19 telah mengubah ekonomi dunia. Pusat-pusat industri harus menghentikan produksi mereka. Sekalipun di beberapa negara, produksi dan distribusi telah berjalan kembali, namun dengan susah payah dan perlambatan ekonomi yang menjadi bagiannya. Setiap negara kini bersusah payah untuk menopang kehidupan masyarakat. Berpikir lokal kini menjadi cara untuk bertahan. Perubahan kondisi ekonomi ini berdampak bagi setiap kita. Setiap bidang pekerjaan harus mengalami penyesuaian. Cara pemasaran, sistem distribusi, bahkan produk yang dihasilkan harus secara kreatif disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada pada saat ini, di mana pergerakan orang terbatas dan orang berada di rumah atau stay at home lebih banyak. Pandemi ini menghantam kondisi ekonomi keluarga-keluarga, rumah-rumah tangga. Kerabat, sahabat, keluarga, bahkan diri kita sendiri tak luput dari situasi yang ada. Pekerja yang dirumahkan, toko yang harus ditutup, omset yang menurun tajam, bahkan hilangnya pekerjaan sama sekali adalah kenyataan yang kita alami dan kita lihat di mana-mana pada saat ini. Upaya untuk masuk ke dalam dunia online tidaklah semudah yang dibayangkan. Membuat kita lelah dengan tergopoh-gopoh mempelajari berbagai sistem dan cara yang secara virtual dan online masih membuat kita berjumpa dengan orang-orang yang bisa kita temui. Menjanjikan, namun juga beresiko. Dalam rumah-rumah tangga, maka kondisi keuangan harus ditata ulang kembali. Cara lama dan pengeluaran dengan pola yang lama tak dapat lagi kita terapkan. Cara kita belanja dan menyimpan saat ini menjadi penting untuk diperhatikan. Dalam sebuah seminar pengaturan keuangan yang dilakukan oleh gereja beberapa waktu yang lalu, maka diinfokan bahwa jika di dalam sebuah rumah tangga, komposisi pengaturan pengeluaran adalah 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan, maka kita diajak untuk memikirkan baik-baik mengenai pengeluaran tersebut. 50% pengeluaran kita tidak dapat kita hilangkan karena merupakan bagian kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti makanan, minuman, vitamin yang kita butuhkan saat ini. Namun ada 30% pengeluaran yang berupa keinginan. Itu yang mesti kembali kita tata dan memperhatikan baik-baik kondisi setiap simpanan dan tabungan kita. Pengeluaran yang bersifat bentuknya keinginan, kemewahan, bersifat ngopi-ngopi cantik, membeli barang yang tidak terlalu diperlukan dalam jangka panjang, ataupun jalan-jalan wisata adalah bagian yang harus dihentikan atau juga dihilangkan dari pengeluaran kita. Lalu apakah keadaan ini membuat kita khawatir? Ya, ada banyak orang yang kemudian menjadi khawatir dengan kondisi ekonomi dunia dan kondisi ekonomi setiap rumah tangga. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi membuat kita menjadi bertanya tentang sejauh mana kita mampu untuk bertahan. Mari kita ingat apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa kita yang murah hati adalah Bapa yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita pada saat ini. Berusahalah sebaik-baiknya menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi setiap kita. Aturlah pengeluaran dengan lebih bijak lagi, sambil berserah dan juga bersandar kepada Allah, sang sumber rejeki dan kehidupan kita. Dan biarlah kiranya kita dapat terus saling memperhatikan satu dengan yang lain,
saling menopang secara ekonomi dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Dan biarlah kiranya di dalam situasi yang tak mudah ini, kita dapat melihat bahwa Allah tetap menjaga dan menguatkan kita melalui segala sesuatunya. Kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap orang yang kehilangan mata pencaharian, mereka yang kesulitan menjalankan usaha, ataupun kemunduran kondisi ekonomi. Kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa agar setiap kita diberi kebijakan oleh Tuhan untuk mengatur keuangan, namun juga tetap membuka diri untuk berbagi dengan sesama. Kita berdoa. Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa agar gereja-gereja dapat terus berperan, memberi support bagi setiap orang yang membutuhkan di dalam kondisi ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang menjadi sumber rezeki dan kehidupan kami. Karenanya kami mau terus berserah dan bergantung kepada Engkau ya Tuhan di dalam masa-masa ini. Berikanlah kami kiranya hikmat dan kebijakan untuk mengatur setiap kondisi keuangan kami masing-masing, sambil tetap membuka hati dan pikiran kami untuk saling memperhatikan dan menopang satu dengan yang lain dalam masa-masa ini. Dalam hidup kami sebagai keluarga, dengan teman dan sahabat, bahkan dalam kehidupan kami bersama sebagai persekutuan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memelihara kami, karena pemeliharaan-Mu sungguh Tuhan adalah pemeliharaan yang sempurna. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.